Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pujiati SPD, guru di SDN 3 Gunung Selatan, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Mataram. Pada hari ini, tanggal 4 Desember 2023, akan melaksanakan uji kinerja atau UKIM yang dilaksanakan di SD saya, SDN 3 Gunung Selatan. Berikut uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua? Alhamdulillah kelas 5 hari ini masuk semua ya. Siapa yang datang paling awal? Halifah. Nah, Ibu minta Halifah sekarang pimpin temannya berdoa. Duduk siap. Sudah siap. Duduk tertib. Sudah tertib. Adab berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, suara dikecilkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, sikap disiplin sangat penting untuk kalian dimiliki sebagai seorang siswa ya. Karena sikap disiplin ini akan membentuk karakter kalian menjadi siswa yang lebih baik tentunya. Baiklah, supaya lebih semangat, sekarang anak-anak semua berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Bagus dan semangat dalam belajar. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, Semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar, tepuk fokus. melihat, mendengar, mengingat, fokus. Asal sistem pencernaan manusia. Baik. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan kegiatan mengamati video elektronik, siswa dapat menjelaskan pengertian iklan elektronik dengan tepat. Tujuan yang kedua, dengan kegiatan mengamati video iklan elektronik, siswa dapat menyebutkan media iklan elektronik dengan tepat. Tujuan yang ketiga, dengan kegiatan mengamati video pembelajaran tentang gangguan sistem pencernaan manusia, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis gangguan pencernaan pada manusia dengan benar. Tujuan yang keempat, dengan kegiatan mengamati video pembelajaran tentang gangguan sistem pencernaan manusia, siswa dapat menguraikan penyebab gangguan pencernaan pada manusia dengan benar. Tujuan yang terakhir, dengan kegiatan mengamati video pembelajaran tentang gangguan sistem pencernaan manusia, siswa dapat membuat peta pikiran gangguan pencernaan dengan benar.
Ya, nah jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah sekarang coba anak-anak ya perhatikan video yang Bu Guru tayangkan ya. Stop, cuci tangan dulu. Iya, tangan kan kotor dari luar. Enggak, Mas. Tangan gua kan masih bersih. Kenapa? Pasti gara-gara belum cuci tangan. Sakit perut kan jadinya. Guys, kalian tahu gak sih, makan sebelum cuci tangan sering kalian gampang terkena penyakit loh. Oleh karena itu, mencuci tangan secara teratur adalah salah satu faktor terpenting untuk menjaga kebersihan diri dan kesehatan tubuh. Aku ada 3 alasan mengapa kita harus rajin mencuci tangan sebelum makan. Pertama, mencegah masuknya bakteri atau kuman ke dalam tubuh. Jika tidak mencuci tangan, kuman dengan mudah bisa masuk dan menimbulkan gejala seperti benda, nyeri pada perut, dan gangguan yang besar. 2. Mengurangi penyebab penyakit serius. Mencuci tangan sebelum makan dengan sabun dan air yang bersih bisa mengurangi terjadinya penyakit infeksi pada saluran pernapasan, saluran pencernaan, mata, dan juga kulit. Dan yang ketiga adalah mencegah virus corona. Salah satu agar terhindar dari virus corona adalah dengan rajin mencuci tangan, baik sebelum makan ataupun sesudah makan. Jadi gimana guys? Masih mau cuci tangan? Ayo dari sekarang cuci tanganmu sebelum kuman menyerang. Ayo cuci tangan. Nah dari video tadi informasi apa saja yang kalian dapatkan? Bahaya tidak mencuci tangan. Video yang kalian tonton tadi ada termasuk media elektronik. Nah kita dapat melihat ada apanya, suaranya, ada apa? Ada gambar, ya. Ada apanya juga? Tulisan ya, ada tulisannya. Ya, ini adalah salah satu contoh media elektronik. Mengapa kita harus mencuci tangan sebelum makan? Baik anak-anak, sekarang Ibu Guru sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah nanti masing-masing kelompok akan mendiskusikan PKPD ya. Tapi sebelum kalian mengerjakan PKPD, sekarang kalian akan menyimak video lagi ya. Videonya disimak dengan seksama ya, karena nanti di dalam PKPD-nya ada pertanyaan yang berkaitan dengan video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-1. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Masih ingatkah kamu apa fungsi dari iklan? Ya, fungsi iklan adalah untuk memberikan informasi mengenai suatu barang atau jasa. Iklan juga bisa digunakan untuk memasarkan produk yang dijual. Ingat, iklan harus dibuat semenarik mungkin agar dapat membuat yang melihatnya menjadi tertarik. Nah, media penyampaian iklan itu ada 2. Ada media cetak
dan ada media elektronik. Kemarin kita sudah mempelajari penyampaian iklan melalui media cetak, ya. Sekarang kita akan mempelajari penyampaian iklan melalui media elektronik. Kalau media cetak itu adalah surat kabar, majalah, koran. Kalau media elektronik itu radio dan televisi. Nah, sekarang di sini ada percakapan. Diperhatikan baik-baik. Di sini Dayu berkata, "Semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh." "Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya." Kemudian Dayu menjawab, "Betul. Iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film." Lalu Rani menanggapi, "Ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti koran atau majalah, atau iklan di media elektronik?" Kemudian Udin menjawab, "Kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru." Rani menjawab lagi, "Kalau aku suka kedua-duanya. Sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus." Jadi, anak-anak di sini sedang membahas iklannya baru saja muncul di televisi. Ada iklan elektronik dan mereka membandingkan dengan iklan pada media cetak. Sekarang kita akan cari tahu apa perbedaan dari iklan pada media cetak dengan media elektronik. Kalau iklan pada media cetak itu menggunakan gambar ya utamanya. Gambarnya pada iklan media cetak itu bervariasi dan biasanya menggunakan warna-warna yang cerah supaya yang melihat tertarik. Kemudian pada media cetak itu menggunakan kalimat-kalimat iklan yang menarik. Sedangkan pada media elektronik di sini gambar iklannya itu dapat bergerak ya, karena bisa kita lihat di televisi. Dan juga kelebihannya, iklan pada media elektronik itu memiliki suara. Jadi ini perbedaannya ya antara iklan pada media cetak dengan iklan pada media elektronik. Pernahkah kamu mengalami perut melilit atau mual seperti gambar di samping? Jika kamu pernah mengalaminya, berarti ada gangguan pada organ pencernaan. Gangguan pada organ pencernaan umumnya berhubungan dengan makanan yang kita makan dan juga cara makan yang tidak sehat. Apa saja gangguan pada organ pencernaan? Kita hanya akan membahas beberapa. Yang pertama, ini gangguan pada organ pencernaan itu ada MAH, kemudian ada appendicitis, ada sembelit, ada juga tifus. Jadi ini adalah gangguan pada organ pencernaan. Ya, kita akan membahas beberapa saja. Yang pertama adalah MAH. Nah, lihat di sini gambarnya. MAH adalah penyakit nyeri yang berasal dari lambung. Penyebab MAH adalah pola makan tidak teratur, luka pada lapisan lambung, infeksi bakteri, dan juga stres. Kemudian gejalanya adalah perut rasa perih, mual, dan kembung. Nah, cara mengatasi MAH yaitu dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter dan makan secara teratur. Lihat di sini pada gambar yang sebelah kiri ini adalah lambung yang sehat, ya. Sedangkan yang sebelah kanan lihat polanya ini adalah lambung yang terkena MAH. Tampak di sini lambungnya seperti ada luka-lukanya. Nah, ini ada luka-luka pada lambung ini yang membuat kita terasa sakit dan perih perutnya. Ya, kalau lambung yang normal ini seperti ini. Kalau lambung yang terkena MAH seperti ada lukanya di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya adalah appendicitis.
Nah, apendisitis adalah peradangan yang terjadi pada usus buntut karena infeksi. Penyebab penyakit ini belum diketahui secara pasti, tapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran. Gejalanya adalah sakit di perut sebelah kanan bawah dan juga penderita mengalami demam dan hilang nafsu makan. Perhatikan di sini yang mana sih usus buntu itu? Pada gambar dilihat usus buntu ini yang dilingkari ini, ya di sini. Usus buntu ini yang dilingkari ini. Nah, kalau diperbesar akan seperti yang sebelah kiri. Ini usus buntu yang normal. Ya, ini adalah usus buntu yang normal. Nah, usus buntu yang sedang mengalami peradangan ini seperti yang sebelah kanan. Lihat di sini. Usus buntu yang mengalami sebelah kanan ini seperti yang pada sebelah kanan. Ya, yang Ibu tunjuk dengan panah. Nah, yang seperti ini usus buntunya penderitanya akan demam dan akan mengalami sakit perut yang sangat itu di perut kanan bawah. Lalu bagaimana pengobatannya? Pengobatan penyakit ini adalah melalui operasi pengangkatan usus buntu. Jadi usus buntunya dipotong, dioperasi, ya, agar sakitnya hilang. Kalau dibiarkan usus buntu ini tidak dioperasi, akan menyebabkan fatal, bahkan bisa menyebabkan kematian jika tidak segera ditangani. Kemudian yang selanjutnya adalah sembelit. Nah, apa sih sembelit itu? Sembelit atau konstipasi adalah penyakit sulit buang air besar. Penyebabnya adalah kurang mengkonsumsi makanan berserat dan pola makan yang kurang baik. Gejalanya adalah sakit perut dan ketika buang air besar itu merasa tidak tuntas dan feses terasa keras dan menggumpal. Nah, lihat di sini pada penyakit sembelit itu air yang diserap pada usus besar itu terlalu banyak. Akibatnya fesesnya menjadi keras, ya. Kenapa bisa begini? Karena kurang makan makanan berserat seperti buah dan sayur. Kalau kita kurang makan, Nah, bagaimana pengobatannya? Pengobatan penyakit sembelit ini hanya dengan mengubah pola makan. Jadi, yang terkena penyakit sembelit ini harus memperbanyak mengkonsumsi makanan yang berserat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, supaya penyerapan air pada usus besarnya itu kembali normal. Yang selanjutnya tipes. Nah, tipes ini merupakan penyakit peradangan pada usus halus. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi yang menyebar melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Biasanya Salmonella typhi ini ada pada makanan dan minuman yang kurang bersih. Nah, gejala orang yang terkena tipes adalah demam tinggi, suhu tubuhnya itu tinggi, badannya menggigil, kemudian dia lemah dan disertai mual, serta sakit kepala. Lihat pada gambar, ini adalah bakteri Salmonella typhi yang berwarna merah, ya. Salmonella, Nah, ini yang bakteri menyebabkan ini kalau sudah masuk ke usus halus dan ini bisa menyebabkan penyakit tipes. Ini seperti ini bakterinya. Pengobatannya adalah dengan mengkonsumsi obat dari dokter dan menjaga kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Lalu bagaimana cara memelihara organ pencernaan kita? Yang pertama, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Kemudian, yang kedua, membiasakan pola makan yang teratur. Selanjutnya, menjaga kebersihan makanan dan juga alat makan kita. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak serat seperti buah dan sayur, karena buah dan sayur itu bagus untuk pencernaan dan untuk kesehatan tubuh kita. Tadi informasi apa saja yang kalian dapatkan? Pertama apa? Apa tadi?
dulu. Guru jelaskan cara mengisi LKPD-nya. Nah ini ya LKPD pertama. Anak-anak nanti tulis di kotak korban gangguan sistem pencernaan pada manusia. Nah pada di sini ya, kan ini ada penyakit mah. Nah gangguan pencernaan kedua, kalian bebas milih di sini ya. Kemudian kalian uraikan gejalanya bagaimana, penyebabnya, dan mah itu penyakit apa ya. Di kotak yang sebelah kanannya, di antara kelima gangguan ini nanti anak-anak pilih ya mana yang akan kalian akan uraikan penyebabnya, cara mengatasinya, dan apa itu penyakit yang kalian pilih ya. Silakan dikerjakan berkelompok. Nah kemudian LK yang kedua. Nah LKPD yang kedua. Nah ini ada gambar ya. Kemudian nanti pada kolom kedua anak-anak ini apakah termasuk media elektronik? Kalau iya, elektronik radio atau televisi ya. Pada kolom ketiga tulis alasannya kenapa dipilih media elektronik. Apakah dia berupa tulisan atau gambar ya? Silakan dikerjakan, diskusikan. Bu Guru beri waktu 15 menit. Kalian boleh mencari informasi di buku temanya, gitu ya, atau dari tadi video yang sudah Bu Guru tayangkan. Ada yang berdiri, jangan sini berdiri satu, berdiri dua orang. Satu temannya yang lain ya. Ya, sudah.
Tinggal satu kelompok itu. Waktunya tinggal 5 menit. Sudah jadi semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah, coba sekarang kelompok 1 maju, presentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Sisil. Kepada Sisil dipersilakan. Gangguan sistem pencernaan usus buntu. Usus buntu merupakan peradangan pada usus buntu karena peradangan. Usus buntu disebabkan oleh tersumbatnya pangkal usus buntu karena kotoran. Gejalanya adalah sakit perut di sebelah kanan bawah, di demam dan hilang konsuma. Cara mengatasinya dengan cara operasi penyemprotan usus. Sekian kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya kelompok 2. Baik, coba sekarang Anda perhatikan ke depannya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, ya, iklan elektronik itu merupakan iklan yang menggunakan media berbasis elektronik. Iklan elektronik terdiri dari apa saja tadi? Iklan elektronik terdiri dari apa saja? Iklan radio merupakan iklan yang disampaikan melalui berupa suara, ya. Itu juga termasuk iklan elektronik. Yang berikutnya, iklan televisi merupakan iklan yang disampaikan melalui televisi yang berupa suara, tulisan, dan gambar bergerak. Nah, ada juga iklan internet, ya. Iklan internet, anak-anak sering buka YouTube? Iklan internet itu berupa iklan yang disampaikan melalui internet yang berupa apa? Suara, tulisan, dan gambar bergerak. Selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan pencernaan pada manusia. Gangguan sistem pencernaan manusia. Yang pertama, MAH. MAH ini merupakan penyakit nyeri dari lambung. Ya, apa MAH itu? Penyakit nyeri dari lambung.
disebabkan oleh makan tidak teratur, luka pada lambung atau stres. Gejalanya perut terasa perih, mual dan lembut. Hari ini Ibu akan membagikan kalian lembar evaluasi ya. Kalian kerjakan, Ibu beri waktu 10 menit. Tulis namanya ya, ada di sini di kolom atas ada tulis nama. Waktunya 10 menit. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Kegiatan mana yang paling kalian sukai? Tadi kita sudah diskusi, menonton video ya. Jadi pembelajaran ini kita sudah belajar banyak tentang media elektronik dan gangguan pencernaan pada manusia. Coba sekarang Ibu ingin salah satu dari kalian menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Ibu pengen Khalifah coba sekarang menyimpulkan ke depan ya, pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini tentang iklan media elektronik dan gangguan sistem pencernaan. Iklan elektronik merupakan iklan yang disampaikan melalui media elektronik seperti TV, radio, dan internet. Iklan radio merupakan iklan yang disampaikan melalui radio yang berupa suara. Iklan televisi merupakan iklan yang disampaikan melalui televisi yang berupa suara, tulisan, dan gambar bergerak. Iklan internet merupakan iklan yang disampaikan melalui media internet yang berupa suara, tulisan, dan gambar bergerak. Gangguan sistem pencernaan pada manusia yaitu 1 mah, 2 sekutu, 3 sembelit, 4 tipes, 5 diare. Terima kasih Khalifah. Ya benar sekali ya apa yang telah disimpulkan oleh Khalifah. Hari ini kita sudah belajar tentang iklan media elektronik dan gangguan pencernaan pada manusia. Iklan media elektronik itu disampaikan melalui apa saja anak-anak? Melalui apa? Televisi, kemudian internet, radio. Kalau iklan yang disampaikan melalui radio itu berupa apa? Kalau melalui televisi berupa apa? Dan gambar. Kalau melalui internet berupa apa? Jadi anak-anak sudah tahu mana iklan media elektronik yang disampaikan melalui radio, televisi maupun internet. Pelajaran berikutnya itu gangguan pencernaan pada manusia. Coba disebutkan gangguan pencernaan pada manusia.